Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak sekalian kelas 9, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua kesehatan ya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran serta kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak ada pertemuan pembelajaran ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan penilaian tengah semester, kemudian diikuti dengan penilaian tengah semester susulan bagi siswa yang belum menyelesaikan. Nah, untuk hari ini kita sudah mulai untuk pembelajaran ya. Nah, sebelum itu ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perangkat lunak akses internet. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut siswa supaya dapat mengetahui perangkat lunak akses internet. Oke, anak-anakku sekalian, ya, sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, apabila sudah siap untuk belajar, mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah supaya dalam pembelajaran ini kita bisa lancar ya, tanpa suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, kemudian untuk kunci mengerjakan latihan soal ya, nanti kalian ingat ya, di sini A1, B2, C3. Ini adalah kunci ketika kalian akan mengerjakan soal nanti ya, setelah video ini. Ya, kemudian pakainya udah besar semua ya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perangkat akses internet. Nah, perangkat akses internet itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perangkat keras ya, perangkat keras akses internet. Yang kemudian yang kedua adalah perangkat lunak ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu apa sih ya yang namanya dari perangkat akses internet. Perangkat akses internet itu merupakan perangkat akses yang digunakan untuk mengakses koneksi internet. Kita akan lihat seperti tadi saya sudah menerangkan tentang perangkat akses internet. Di situ adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras ini merupakan suatu rangkaian perangkat keras yang bekerja secara koordinatif. Contohnya perangkat keras ya, macam-macam perangkat keras akses internet. Yang pertama komputer, kemudian yang kedua modem, sudah pasti ya, modem ini digunakan untuk mengakses atau terhubung ya antara komputer atau kita terhubung ke internet, itu memerlukan yang namanya modem. Kemudian kedua LAN card ya. Yang ketiga adalah switch hub. Kemudian untuk menghubungkan antara komputer dengan modem atau dengan LAN card itu maka memerlukan kabel dan konektor. Selanjutnya repeater ya, kemarin masih ingat repeater untuk apa? Repeater itu digunakan untuk menguatkan sinyal. Kemudian bridge dan selanjutnya adalah router. Nah, ini adalah macam-macam perangkat keras akses internet. Sebetulnya masih banyak lagi yang lainnya ya, yang perlu kita tahu, tapi cukuplah, kita tidak usah terlalu banyak untuk mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar macam-macam perangkat lunak akses internet. Nah, perangkat lunak akses internet itu adalah suatu perangkat lunak ya, atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses internet ya. Nah, ada beberapa macam aplikasi atau perangkat lunak akses internet yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mulai untuk yang pertama, browser ya. Perangkat lunak browser itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuka suatu halaman web yang berisikan teks, gambar ataupun multimedia yang lainnya
ya, itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuka, ya, untuk membuka halaman web. Nah, contohnya itu. Nah, kita akan lihat contoh dari perangkat browser. Yang pertama Opera, ya, kemudian Firefox, ya, ini yang biasanya banyak dipakai oleh pengguna internet. Kemudian ada juga yang namanya Safari browser. Kemudian ada juga yang namanya Internet Explorer. Nah, kalau Internet Explorer ini adalah aplikasi browser yang sudah disediakan oleh Windows, ya, oleh Windows. Ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Windows, ya. Nah, ini adalah aplikasi browser yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua adalah aplikasi chatting atau perangkat lunak chatting. Nah, perangkat lunak chatting itu perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun, ya, baik itu menggunakan pesan teks, suara, gambar, bahkan video. Ya, perangkat lunak digunakan untuk berkomunikasi karena chat itu komunikasi, ya, chatting, saling chat, ya, itu baik itu berupa teks, suara, gambar, bahkan video. Nah, contohnya apa saja untuk perangkat chatting ini? Ya, yang pertama ICQ, ya, dulu ini sangat terkenal sekali untuk ICQ. Itu biasanya berupa teks. Kemudian MSN Messenger, ya. Kemudian ada lagi MIRC, ya, MIRC ini juga berupa aplikasi chatting tapi berupa teks. Kemudian Yahoo Messenger. Nah, kalau Yahoo Messenger ini saat ini masih banyak yang menggunakan, ya, dia bisa menggunakan baik teks maupun gambar maupun suara. Kemudian ada lagi WhatsApp, ya, kalau WhatsApp itu biasanya ada di Android, ya, kalian bisa mengirim suara, teks maupun gambar dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Telegram, ini juga biasanya berlaku pada Android, tapi WhatsApp dan Telegram ini pun sudah bisa digunakan pada komputer yang namanya adalah WhatsApp web dan Telegram web, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi chatting. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi atau perangkat lunak FTP atau File Transfer Protocol. Nah, FTP atau File Transfer Protocol ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim, ya. Biasanya ketika kita mengirim foto, kita mengirim gambar, kita mengirim video. Nah, contohnya apa saja untuk aplikasi FTP ini? Ini ada yang namanya WinSCP atau Free BTP Client. Nah, ini aplikasi ini digunakan untuk download dan upload. Kemudian ada lagi CyberDuck, ya. Kemudian ada lagi FileZilla, ya. Ketika kalian akan mengupload file, kemudian akan mendownload file pun bisa menggunakan namanya FileZilla. Kemudian ada lagi Fire FTP dan ada lagi Classic FTP dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali contoh-contoh aplikasi untuk file transfer protokol atau FTP. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya adalah email. Email adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima surat tapi berbentuk elektronik. Ya, seperti kalian untuk mengirim surat kepada temennya, ya. Nah, di dalam surat itu ada foto, ada file dan lain sebagainya. Itu kalian gunakan dengan email. Nah, contoh-contoh dari email, aplikasi email, itu yang pertama Gmail. Ini yang biasanya kita gunakan dan biasanya ini diperlukan sekali Gmail ini untuk untuk di Android, ya. Kemudian ada juga Yahoo Mail. Ya, kalau Gmail ini adalah produknya dari Google. Kalau Gmail itu produknya dari Yahoo. Kemudian ada lagi Hotmail.
Kalau Hotmail ini adalah produknya dari MSN. Dan ada satu lagi Rocket Mail. Nah, Rocket Mail ini juga sama produknya dari Yahoo. Ya, jadi ada dua, ada Yahoo itu sebetulnya banyak, ada Rocket Mail, ada Yahoo Mail dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh aplikasi email. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah materi untuk hari ini, yaitu untuk perangkat akses internet, baik itu perangkat akses keras ya atau perangkat keras maupun perangkat lunak ya. Nah, itu adalah materi kita hari ini ya. Insya Allah ke depan kita akan belajar lagi untuk materi yang lain ya, yaitu masih tentang berkisar tentang internet ya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugasnya, latihan soalnya ya. Nah, latihan soal itu untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian pada materi hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini cukup. Jangan lupa semangat belajar dan gunakan walia, dan juga gunakan waktu kalian dengan baik. Jangan lupa sholat dan baca Al-Quran. Ingat, tetap di rumah dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.